Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada kesempatan yang penuh bahagia dan berkah ini. Akhirnya kembali Allah perkumpulkan kita, pertemukan kita dalam suasana iman dan Islam, melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. InsyaAllah kelak di akhirat kita yang hadir di tempat ini berhak memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, khatib mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini. Khatib mengajak kepada semua kita, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kami cintai dan kami hormati. Di antara perangkat badan paling berharga wahai kawan, yaitu hati. Mari perhatikan, jangan sampai kita abaikan. Fungsi hati diciptakan adalah untuk menumbuhkan keimanan dan keikhlasan, kesabaran dan ketakwaan. Bila hati ada keimanan, makin dekat Allahur Rahman dengan penuh ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Bila hati ada keikhlasan, hidup tiada terasa beban. Tugas apapun dilaksanakan dengan penuh ketulusan. Bila hati ada kesabaran, dihadapi penuh ketabahan, apapun saja bentuk ujian yang datang dari kiri kanan. Bila hati ada ketakwaan, hidup dalam kepatuhan, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Pada bait-bait syair indah ini kita mendapatkan gambaran bahwa hati adalah bagian dari perangkat yang sangat berharga dan paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hati ini hendaknya menjadi fokus utama dan menjadi perhatian kita secara penuh, total dan maksimal. Hati yang dititipkan oleh Allah kepada kita diciptakan tentu dengan maksud-maksud yang istimewa dan mulia. Ada 4 hal yang mesti ditumbuhkan dalam hati kita agar hati itu menjadi hati yang salim, hati yang bersih, jernih, berkualitas dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hati itu mesti ditumbuhkan nilai keimanan.
Nilai keimanan itu mengantarkan setiap kita untuk makin dekat kepada Allah. Tidak mungkin rasa dekat kepada Allah itu bila tidak ada keimanan di hati. Maka untuk menumbuhkan keimanan ini jalannya adalah kita melaksanakan apapun dengan penuh ketaatan. Bila kita taat dalam melaksanakan syariat-syariat agama, maka otomatis keimanan itu akan tumbuh menjadi bertambah, berkualitas setiap hari. Tetapi manakala kita maksiat, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, larut dalam durhaka, pembangkangan dan pengingkaran, maka iman itu akan tertutup, tidak akan bisa bersinar. Dan kalau iman sudah tidak ada di hati, maka mana mungkin hati itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati tidak dekat kepada Allah, mana mungkin tertarik untuk taat patuh beribadah kepadanya. Yang kedua, hendaknya hati itu diisi dengan keikhlasan. Keimanan baru akan betul-betul maksimal, berfungsi secara efektif dan bermanfaat dalam kehidupan kita kalau dibarengi dengan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah ketulusan. Sebenar-benarnya hidup ini hanya untuk Allah dan kepada Allah dalam melaksanakan tugas-tugas apapun. Baik tugas kepada sesama manusia, lebih-lebih tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya kita mengatakan iman. Kalau kita tidak tulus dan ikhlas melaksanakan apapun, maka iman itu hanya teori. Jadi kalau ingin iman kita itu berfungsi secara efektif, secara maksimal, maka hendaknya dibarengi dengan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah kemurnian hati, tulus ikhlas hanya kepadanya dalam melaksanakan apapun tugas dan kewajiban kita yang ada di atas muka bumi ini. Keimanan kita akan menjadi cacat kalau tidak ada keikhlasan. Sementara keikhlasan itu akan diterima oleh Allah bila didasari dengan keimanan. Yang ketiga, hendaknya hati itu diisi dengan nilai-nilai kesabaran. Kesabaran itu adalah tabah dan tangguh menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan yang datang melanda dari kiri dan kanan, dari depan maupun belakang. Kita tidak akan mungkin mendapatkan hati yang jernih, bersih, dan berkualitas di hadapan Allah kalau tidak ada kesabaran. Mungkin kita beriman, mungkin kita ikhlas, tapi kalau tidak sabar, maka keimanan dan keikhlasan itu tidak akan abadi. Jadi supaya keimanan dan keikhlasan itu abadi, awet, langgeng, maka membutuhkan kesabaran. Karena iman yang ada dalam hati, keikhlasan yang ada dalam hati akan diuji dan ditempa oleh cobaan, oleh kesulitan, oleh masalah dalam hidup kita. Makanya tidak ada ceritanya orang yang mengaku beriman dan ikhlas bebas dari ujian, tidak ada. Setiap orang yang mengakui beriman dan ikhlas maka akan diuji kesabarannya. Apakah dia benar-benar beriman atau benar-benar ikhlas? Jadi jangan berbangga hati mengatakan saya beriman, saya ikhlas. Tapi kalau tidak sabar, maka keimanan dan keikhlasan itu tidak akan awet keberadaannya di dalam diri kita. Kemudian yang keempat, hendaknya dalam hati itu ada nilai ketakwaan. Nah inilah yang menjadi penyempurna. Sehingga hati kita itu benar-benar kategorinya adalah salim. Sebab nanti di akhirat banyak orang menghadap kepada Allah, tetapi menghadapnya itu dalam keadaan dimarahi, dilaknat dan diazab oleh Allah. Kenapa?
karena hatinya kotor, hatinya banyak dihinggapi penyakit-penyakit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta benda yang kita banggakan dan anak-anak keturunan yang kita banggakan selama di dunia. Yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap pada Allah dalam keadaan hatinya salim, hatinya selamat, hatinya bersih dan jernih. Kapan hati itu selamat? Kapan hati itu bersih dan jernih? Bila dalam hati itu terkumpul 4 sifat utama. Beriman, ikhlas, sabar, dan takwa. Takwa adalah kunci syarat mutlak kita masuk surga. Dan nilai ketakwaan itu tidak akan didapatkan kalau tidak beriman, tidak ikhlas, dan tidak sabar. Jadi ketakwaan itu akan Allah berikan kepada kita bila memenuhi 4 unsur, yaitu beriman, ikhlas, dan sabar. Baru kita akan mau Islam, tunduk dan patuh kepadanya. Makanya selalu mengingatkan para khatib, mari bertakwa. Tidak sesederhana yang kita pikirkan mengatakan mari bertakwa. Kalau tidak ada 3 unsur nggak bisa. Jadi ketakwaan itu akan didapatkan bila hati kita benar-benar beriman, benar-benar ikhlas, dan benar-benar sabar. Dan ini perbuatan rohani yang tidak mudah. Butuh suatu jihad yang besar. Karena setan iblis itu pasti akan menghalang-halangi hati kita. Jangan sampai hati kita menemukan nilai ketakwaan. Maka keimanan kita akan dibuat ragu. Bahkan keikhlasan kita akan dirusak dengan riya. Kesabaran kita akan dirusak dengan emosi. Itulah pekerjaan iblis setan. Jangan sampai kita memiliki hati yang bertakwa. Kalau kita memiliki hati bertakwa, maka itulah syarat utama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perintah-perintah syarat-syarat agama itu ujungnya adalah untuk meraih ketakwaan. Termasuk salat Jumat yang kita lakukan ini adalah ujungnya untuk meraih ketakwaan. Maka agar salat Jumat yang kita lakukan hari ini berujung kepada nilai ketakwaan, hendaknya memiliki 3 unsur. Hendaknya kita beriman, kemudian kita ikhlas melaksanakan salat Jumat ini, kemudian kita bersabar mendengarkan khatib dan salat Jumat. Maka kalau itu yang kita lakukan, insyaallah salat Jumat kita hari ini mengantarkan kita kepada predikat takwa. Alhamdulillah, khatib terus membimbing, membina para jemaah agar semakin hari kehidupan kita selalu diliputi oleh rasa ketakwaan yang bersumber dari keimanan, keikhlasan, dan kesabaran yang terus kita latih, terus kita bina dalam kehidupan kita. Semoga khutbah singkat ini menjadikan kita manusia-manusia yang sukses dalam meraih ketakwaan dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa lahum bi ihsanin ila yaumidin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhadiyah wansur man nasraddin wa khudul man khadal muslimin wa damir a'da ad-din wa ali kalimatika liyamidin. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan ma zahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.